Dia minta itu nah. Udah tuh. Nah, udah. Ya, mulai. Bang, yang ketawa, Bang. Serius. Tunggu, mau Iya, laporan. mau dia tuh ketawa. Cepetlah, Bang. Agak malam sudah nih. Hmm. Mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan percobaan 3 yaitu dengan judul Sistem Turner Cair-Cair dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Nazwa Eka Ningtyas dengan NIM F1C123051. Saya Nania Septiani dengan NIM F1C123045. Saya Muka Fanda Saputra dengan NIM F1123046. Saya Melani Barangdi, NIM 28. Next. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu mahasiswa mampu menggambarkan diagram Turner cair-cair antara air kloroform asam cuka. Kemudian mahasiswa mampu menentukan garis lengkung dan T-line. Next. Adapun landasan teorinya yaitu sistem Turner adalah sistem yang terdiri dari 3 komponen berbeda. Khususnya dalam bidang pemisahan dan ekstraksi, sistem Turner cair-cair merujuk pada campuran 3 zat. Cair yang biasa saling bercampur sebagian atau seluruhnya, tergantung pada sifat fisikokimia masing-masing komponen. Ketiga komponen tersebut biasanya terdiri dari 2 pelarut, salah satunya bersifat polar dan yang lainnya non-polar, serta satu zat terlarut dan komponen tambahan. Next. Alat dan bahan akan oleh Nania. Baiklah, adapun alat dan bahan pada percobaan ini, yang pertama itu alat batang pengaduk, buret, corong pemisah, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 50 ml, kaca arloji, Erlenmeyer, pipet tetes, dan statis dan klem. Yaitu bahan yang digunakan aquades, asam asetat, NaOH, dan kloroform. Next. Adapun skema pada percobaan ini yaitu pertama penentuan diagram sistem Turner cair-cair, di mana menggunakan sampel aquades dan kloroform disediakan buret yang masing-masing berisi aquades dan kloroform. Dibuat 4 komposisi air kloroform dan 4 buah dalam 4 buah Erlenmeyer. Di mana yang pertama komposisinya 80% air, 20% kloroform. Yang kedua 60% air, 40% kloroform. Yang ketiga 40% air, 60% kloroform. Yang keempat 20% air, 80% kloroform. Dititrasi dengan asam asetat sampai kekeruhannya menghilang. Dicatat volume asam asetat yang diperlukan untuk campuran 1, dilakukan hal yang sama untuk campuran yang kedua, ketiga, dan keempat. Next. Yang kedua, penentuan garis dasi. Yang pertama, diambil Erlenmeyer, lalu ditimbang. Ditambahkan 1 gram asam asetat, kemudian dikocok campuran hingga tercapai kesetimbangan di dalam corong pemisah. Dipisahkan larutan 1 dan larutan 2. Diambil 2 buah Erlenmeyer, Erlenmeyer 1 F1 dan Erlenmeyer 2 F2. Lalu dititrasi Erlenmeyer tersebut dengan NaOH untuk mengetahui kadar asetat yang terlarut pada 2 lapisan sistem pada Erlenmeyer. Oke, untuk hasil dan pembahasan, sistem Turner itu melibatkan 3 komponen cair yang biasanya dia membentuk 2 lapisan atau 2 fasa jika tidak saling melarutkan dengan
sempurna. Di dalam sistem ini tuh ada 3 bahan yang digunakan, yaitu air yang bersifat polar, kloroform yang bersifat non-polar, dan asam asetat yang bersifat amfifatik, yaitu dia bisa bersifat polar dan non-polar. Ketika perbandingan sistem komponennya dalam sistem itu diubah, maka terbentuk satu fasa homogen dan 2 fasa miscible sebagian. Penjelasannya akan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Dapat dilihat bahwa dalam tabel tersebut menyajikan variasi komposisi volume dari 3 komposisi sistem Turner cair, yaitu air, asam asetat, dan kloroform masing-masing dalam variasi 4 volume. Secara umumnya, terdapat pola yang konsisten di mana volume air mengalami peningkatan secara bertahap, sementara volume asam, asetat, dan kloroform mengalami penurunan. Berdasarkan dalam tabel 1 dan 2 yang berisi data awal dan data koreksi volume, sedikit terlihat bahwa semakin besar volume air dan semakin sedikit volume asam asetat, maka volume kloroform yang didapat itu akan semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa peran asam asetat sebagai emulgator atau zat pengemulsi sangat penting, karena asam asetat itu mampu menjembatani kelarutan antara air yang bersifat polar dan kloroform yang bersifat non-polar. Ketika asam asetat semakin sedikit, sistem menjadi tidak stabil dan cenderung membentuk 2 lapisan cair atau 2 fasa. Lanjut. Oke, dalam tabel 3 dan tabel 4 itu sebenarnya sama perlakuannya dengan tabel 1 dan 2, juga dibuat dalam 4 variasi volume, namun analisis dari tabel 3 dan tabel 4 ini menunjukkan data dalam bentuk rasio atau fraksi mol yang memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa sistem yang didominasi oleh air dan memiliki jumlah asam asetat serta asam asetat serta kloroform yang sangat kecil, kemungkinan kemungkinan besar tidak larut secara sempurna atau tidak homogen, yang berpotensi menghasilkan pemisahan fasa. Berdasarkan keseluruhan tabel 1, 2, dan 3, dan 4, tabel ini menggambarkan bahwa kestabilan dari sistem Turner ini sangat tergantung pada keberadaan jumlah yang memadai dari asam asetat untuk mempertahankan campuran suatu fasa cair. Karena sifat asam asetat ini bisa menjembatani antara kloroform yang bersifat non-polar dan air yang bersifat polar tersebut. Sekian hasil pembahasan. Tabel 5 yaitu hasil pembuatan garis dasi. Di mana tabel 5 itu ada lapisan 1 dan lapisan 2. Lapisan 1 masanya 3,154 dan untuk volume NaOH-nya 0,5 dan fraksi molnya 0,83414. Untuk lapisan 2-nya masanya 2,687, volume NaOH-nya 0,1 dan fraksi molnya 0,16586. Adapun reaksi yang terjadi yaitu 3CH3COOH dalam bentuk aqueous bereaksi dengan CHCl3 aqueous menjadi 3CH3COOCl aqueous plus CH4 gas. Reaksi ini merupakan reaksi antara asam asetat dan kloroform yang menghasilkan senyawa asil klorida CH3COOCl dan gas metana CH4. Reaksi ini merupakan contoh reaksi klorinasi atau substitusi nukleofilik. Reaksi yang kedua, CH3COOH aqueous bereaksi dengan H2O liquid menjadi CH3COO- aqueous plus H3O plus aqueous. Reaksi ini merupakan reaksi ionisasi asam asetat dalam air. Asam asetat terionisasi menghasilkan ion asetat CH3COO dan ion hidronium H3O+ menunjukkan sifat asam lemah dari CH3COOH dalam larutan berair. Next.
yang terdapat 3 grafik. Grafik pertama itu grafik Turner campuran 3 fasa. Menunjukkan adanya kemampuan pelarut sebagian antara air dan klorofon yang dimediasi oleh asam asetat sebagai zat amfifilik. Grafik yang kedua, grafik Turner Thiel-Lines campuran 2 fasa. Menunjukkan campuran sangat kaya air, artinya sistem berada dalam kondisi yang sangat polar dengan sedikit atau tanpa pelarut kloroform. Grafik yang ketiga, yaitu grafik Turner gabungan Thiel-Lines dan fraksi mol campuran. Menunjukkan variasi konsentrasi pelarut campuran, tetapi tetap dominan berada di daerah polar. Next. Baiklah, adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu diagram Turner biasanya digambarkan sebagai segitiga sama sisi, di mana masing-masing sudut mewakili satu komponen dalam sistem 3 zat seperti air, kloroform, dan asam asetat. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan komposisi campuran dari ketiga komponen tersebut. Yang kedua yaitu garis dasi atau Thiel-Line merupakan garis yang menggambarkan kondisi keseimbangan dalam sistem campuran. Penarikan garis dasi dilakukan berdasarkan titik-titik yang mencerminkan keadaan seimbang antara dua komponen utama, misalnya antara air dan kloroform. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.